program studi ilmu pemerintahan sendiri menciptakan kita ya calon-calon pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Apa saja nih prospek kerja yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi? Sangat luas ya kalau untuk Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UNH Menyapa. Saya Randi Pradana. Saya adalah mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Dan saya berkesempatan menjadi host di podcast UNH Menyapa. Dan kali ini kita akan berbincang yaitu mengenai ada apa di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Dan yang tentunya saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh narasumber saya, yaitu Bapak Suhendri Esos MIP. Beliau adalah dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Prodi di Prodi Ilmu Pemerintahan Nurdin Hamzah Jambi. Assalamualaikum nih Pak Suhendri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bang Randi. Sehat Bang Randi? Alhamdulillah sehat. Jadi kita di podcast UNH Menyapa ini lebih akrabnya saya panggil Pak atau Bang? Kalau melihat kondisi saya ya, mungkin kelihatan dari wajah, mungkin panggil Bang aja ya, mungkin agak lebih berarti saya panggil gitu ya. Berarti saya panggil Bang Suhendri ya. Nah, jadi untuk sebelum memasuki ke materi pembahasan yang lebih dalam, saya mau bertanya nih, kira-kira kegiatan Bang Suhendri sehari-hari nih, baik di dalam kampus maupun di luar kampus nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk aktivitas saya sendiri ya, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Kebetulan selain saya di kampus sebagai sekretaris prodi ya, tentunya pelayan aktivitas yang saya berikan kepada mahasiswa itu lebih kepada pelayanan yang sifatnya administratif, begitu. Kemudian untuk tugas ya seorang dosen itu sendiri juga ada kewajiban, itu yang namanya tridharma yang sudah diatur dalam aturan kebijakan pemerintah. Nah, untuk tridharma itu sendiri terdiri yang pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian. Nah, dan ini juga kewajiban seorang dosen hampir sama ya dengan dosen-dosen yang lainnya. Jadi apa yang saya kerjakan sebagai seorang dosen ya sama dengan dosen-dosen yang lainnya, kewajiban untuk tridharma. Nah, kalau yang pengajaran itu sendiri, Bang Randi, seperti mengajar ya di kampus, baik itu tatap muka maupun online misalkan, itu adalah menjadi sebuah kewajiban seorang dosen. Kemudian penelitian, nah ini seorang dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan dilaporkan itu setiap semesternya, biasa begitu, untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat secara luas. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian, Mas Randi. Pengabdian ini juga dilakukan, nah ini biasa di luar kampus ya Mas Randi ya. Seorang dosen memang harus melakukan kewajiban seperti pengabdian itu terdiri, seperti pendampingan masyarakat yang membutuhkan lah sifatnya begitu, dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa untuk aktivitas saya ya, yang berkaitan dengan tugas saya sebagai sekretaris prodi dan juga sekaligus sebagai dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan.
Nah, jadi berbicara tentang universitas, kira-kira sejak kapan nih Pak Prodi Ilmu Pemerintahan ada di Universitas Nurdin Hamzah Jambi? Terkait keberadaan Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Jadi saya akan berbicara sejarahnya dulu ya Mas Randi. Ilmu pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah Jambi awalnya itu berdirinya tahun 2004 berbarengan dengan berdiri juga Stipol pada waktu itu. Jadi kita masih di bawah naungan Stipol. Kemudian berjalan lagi, berubah lagi menjadi STISIP dulu, ilmu pemerintahan di bawah naungan STISIP. Kemudian tahun 2020, nah ilmu pemerintahan kebetulan kampus kita ini ada masa transisi ya, penggabungan antara fakultas ya, dulu STEMIK dengan STISIP, jadi digabungkan menjadi Universitas Nurdin Hamzah. Nah sekarang Prodi Ilmu Pemerintahan ini berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi begitu, Universitas Nurdin Hamzah. Oh, jadi berarti sebelum dengan nama universitas sebelumnya adalah Stipol. Stipol. Ya, Stipol. Dulu Stipol, kemudian STISIP lagi. Stipol dilanjut dengan STISIP. Ya. Baru disusul dengan STIPOL sekarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena kita sudah Universitas Nurdin Hamzah. Iya. Begitu. Nah, jadi kan dan kita ketahui yang di mana Prodi Ilmu Pemerintahan ini adalah belajar tentang, bukan belajar tentang teori saja, melainkan belajar tentang ilmu terapan atau disebut dengan praktik. Nah, jadi kira-kira Pak, apakah di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah ini sudah melakukan terapan tersebut? Iya, secara keseluruhan ya, untuk belajar di program studi ilmu pemerintahan memang secara akademisnya ya kita belajar di kelas gitu. Namun juga kita tidak menutup kemungkinan kita ada melakukan kegiatan-kegiatan langsung praktek di luar dari kelas, di luar kampus misalnya begitu. Nah biasanya ini yang pertama lebih kepada ketika belajar di luar kampus, melihat dari mata kuliahnya, Bang Randi. Kalau mata kuliahnya capaian pembelajarannya memang harus ada praktek, ya memang harus praktek di lapangan. Jadi begitu, misalkan mata kuliah metode penelitian, jadi memang harus praktek di lapangan. Jadi begitu. Nah kemudian juga ada kuliah di lapangan itu, tetapi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dari Kemendikbud. Jadi kita ada namanya MBKM, Merdeka, Kampus Merdeka Belajar, gitu. Kampus Merdeka Belajar. Nah ini biasanya difasilitasi oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbud. Biasanya mereka melakukan rekrutmen, gitu, jadi membuka bagi mahasiswa yang ingin ikut berpartisipasi di kampus MPKM itu. Ada namanya, biasanya skemanya kampus mengajar, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian penelitian. Ada beberapa skema itu ya, itu yang menarik untuk belajar di luar dari kampus. Nah itu langsung praktek ya Mas. Berarti jadi yang kita ketahui bahwa di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi bukan hanya mempelajari teori saja, melainkan belajar mengenai teori terapan. Iya. Jadi kita ada langsung praktek-praktek di luar dari kelas sana. Gitu. Seperti misalnya juga kalau dari kampus sendiri menyediakan selain dari aplikasi dari mata kuliah yang harus memang praktik gitu. Biasa itu semester 3, 5 gitu. Jadi kalau semester 1, 2 itu belum sifatnya begitu. Kemudian kita ada namanya magang ya. Jadi magang itu magang di instansi pemerintahan bisa begitu. Di semester
6 ya kalau tidak salah, jadi begitu. Semester 6 kita ada namanya magang selama 1 semester. Jadi begitu. Jadi dari awal sejak bergabung di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi, dan kira-kira bagaimana Pak kesan Bapak selama bergabung di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini? Terkait saya ya bergabung di Prodi Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah. Saya bergabung di Universitas Nurdin Hamzah itu mulai tahun 2019 ya. Dan saya merasakan itu sangat kekeluargaan sekali gitu kan di prodi pemerintahan itu sendiri. Artinya saya menikmati itu ya Bang Randi ya gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini gitu kan. Jadi begitu. Nah, jadi banyak nih pertanyaan dari teman-teman khususnya teman-teman Randi nih banyak mengenai apa saja nih prospek kerja yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Untuk prospek pekerjaan dari program studi pemerintahan itu sendiri sangat luas ya kalau untuk prodi pemerintahan. Ada yang kerja di politik pemerintahan, misalkan mereka terjun langsung di praktisi ya, jadi begitu. Kemudian ada yang menjadi birokrat. Banyak sekali ya alumni-alumni kita yang sudah di birokrasi. Kemudian juga ada sebagai penggiat NGO ya, penggiat atau pendamping masyarakat. Itu juga prospek dari ketika lulus dari program studi pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan juga lulusan program studi pemerintahan juga bisa menjadi pengusaha, entrepreneur sekarang ini. Jadi udah sangat luas sekali prospek program studi ilmu pemerintahan. Kalau untuk di birokrasi ya, di birokrasi pemerintahan saya rasa sudah sangat banyak, dan juga di instansi BUMN maupun di swasta ya. Jadi begitu. Udah alhamdulillah alumni kita sudah terjun di mengaplikasikan ilmunya yang sudah ditempuh kuliah di program studi pemerintah. Jadi lumayan banyak Pak ya yang alumni di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi yang menjadi mungkin pejabat daerah. Ya, sudah ada. Sudah ada. Ya. Nah, jadi kira-kira harapan Bapak Suhendri nih mengenai untuk Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah Jambi, harapan kedepannya Pak? Untuk harapan program studi pemerintahan sendiri, khususnya Universitas Nurdin Hamzah ya, jadi kedepannya agar memang menciptakan calon mahasiswa kita ya, calon pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab, begitu. Harapannya begitu ketika udah selesai ya menempuh kuliah di program studi pemerintahan ya, harapannya begitu gitu kan, supaya betul-betul kita bisa mencetak calon-calon pemimpin yang masa depan yang bertanggung jawab gitu Mas Randi ya. Nah, jadi kan pas di tahun 2002 ini kan mungkin banyak lah ya untuk mahasiswa baru di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak selama mengajar dengan mahasiswa baru tersebut? Iya, kesan saya berarti ya, saya selama saya mengajar di universitas di prodi pemerintahan ya, banyak dinamika ya Bang Randi, karena di program studi pemerintahan sendiri itu ada kita kelas yang namanya kelas reguler ya pagi, yang kemudian ada kelas sore ya kerja biasa, kemudian ada kelas Sabtu gitu, kelas pekerja. Jadi kita menemui mahasiswa yang berdinamika gitu kan. Kalau di kelas reguler pagi ya memang mereka
masih fresh, jadi begitu ya. Jadi kita yang misalkan yang mengkondisikan mereka, jadi kan walaupun tetap partisipasi mereka ada gitu kan, tapi yang kelas-kelas kerja gitu kan, kita harus bisa memahami dengan aktivitas kegiatan mereka di luar kuliah sambil bekerja, jadi begitu. Itu yang memang saya rasa unik sih gitu. Berdinamika gitu kan untuk menghadap selama saya mengajar di program studi ilmu pemerintahan, karena mahasiswanya berdinamika gitu, saya melihat jadi begitu. Nah, jadi untuk kelas reguler A ada, kelas B ada, kelas pekerja Pak ya? Ya, kita kalau pagi itu kelas yang memang mahasiswanya memang fokus pada kuliah gitu kan. Kemudian kita ada kelas sore, itu biasanya kelas-kelas kerja, mungkin paginya mereka sampai sore mereka kerja, kemudian baru mereka kuliah, biasanya jam 4-an gitu, jam 4 kita sudah sampai malam jam 9. Nah, jadi untuk metode pembelajarannya apakah sama Pak dengan kelas reguler A itu? Sama, tetap kita untuk metodenya tetap sama, belajar mengajar ya, dan tatap muka juga di kelas gitu. Apakah tidak terlalu sempit mengenai untuk kelas pekerja, kan itu biasanya Jumat Sabtu ya, atau ya, Sabtu Minggu? Sabtu. Jumat Sabtu ya. Nah, apakah tidak terlalu sempit Pak untuk pembelajarannya itu? Karena mereka ini kan kelas pekerja gitu kan, jadi kita harus memaksimalkan waktu yang mereka sediakan, jadi begitu. Tetap kita kondisional seperti gitu. Nah, jadi untuk sahabat UNH yang di rumah, saya memberitahukan bahwa untuk di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi tidak hanya di kelas reguler, kelas pagi Pak ya, melainkan ada kelas siang dan ada kelas pekerja. Jadi sangat menarik sekali Pak ya. Oke, untuk sahabat UNH, kita jeda terlebih dahulu setelah pariwara yang satu ini. Kampus kreatif, inovatif, berkarakter, pilihan tepat bagi generasi muda Indonesia. Program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi terakreditasi B oleh Banpeti. Tenaga pengajarnya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka dari dalam dan luar negeri. 4 orang diantaranya sudah bergelar doktor. Pengelolaan program studi ilmu pemerintahan dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan beragam pihak stakeholder dari pemerintah dan swasta. Pengembangan keilmuan dilakukan melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas melalui KKN, praktek kerja, dan studi lapangan. Program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi juga memiliki jurnal Ibergov dan pusat kajian anti korupsi yang menjadi lembaga atau menjadi wadah pengembangan keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. Bagi saya, kuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi sangatlah representatif untuk kebutuhan dunia kerja. Mata kuliahnya sangat aplikatif dan disupport lagi dengan kegiatan kuliah lapangan, yang mana mengarahkan mahasiswa pada kegiatan praktik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, para dosennya juga sangat humble serta berkompeten di bidangnya masing-masing. Intinya,
sangat banyak pelajaran serta ilmu yang saya dapat semasa saya berkuliah di program studi ilmu pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi hadir dan siap menghasilkan lulusan yang kompetitif secara moral dan akademis bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, kembali lagi di podcast UNH Menyapa. Nah, jadi nih Pak, kita lanjut nih ya. Jadi mengenai Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi, kira-kira bagaimana nih Pak masalah akreditasi di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi? Oke, untuk akreditasi program studi pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah, kebetulan alhamdulillah ya masih B dan sangat rekomendasi sekali ya untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah ya di kampus di program studi pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah. Karena kenapa akreditasi ini sangat menjadi pilihan gitu kan, ketika akreditasinya itu minimal B gitu. Karena untuk bisa berkompetisi misalkan ikut CPNS maupun melamar kerja di BUMN itu memang harus program studinya harus B minimal, jadi begitu. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah di program studi pemerintahan, karena akreditasi kita sudah B. Alhamdulillah Pak ya, sudah B Pak ya di Universitas Nurdin Hamzah. Iya. Nah, jadi untuk mengenai pembahasan tersebut yang dimana kita sudah ketahui Pak ya, yang sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu kita melewati masa pandemi. Nah, apakah masa itu mengganggu dalam proses pembelajaran di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi? Terkait proses pembelajaran ya di masa pandemi, alhamdulillah kita bisa lewati ya dengan maksimal lah gitu, dengan optimal. Karena kenapa? Ketika pandemi ya proses pembelajaran memang tidak tatap muka gitu kan. Namun kampus kita secara menyeluruh ya, universitas memfasilitasi ada namanya platform untuk belajar daring. Jadi tidak ada kesulitan lagi meskipun mahasiswa di masa pandemi tidak kuliah tatap muka, tidak ke kampus. Jadi kita difasilitasi dengan namanya platform belajar mengajar. Pada waktu itu Fiklas namanya. Tapi sekarang Fiklas masih digunakan, jadi begitu. Dari mulai absensi, kemudian bahan kuliah di sana bisa diakses. Jadi alhamdulillah bisa terlewati untuk masa pandemi. Jadi begitu. Oh, jadi walaupun terhalang oleh masa pandemi, tetap media pembelajaran di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi tetap berjalan, baik itu maupun secara online ataupun secara mengakses. Kata Pak Sendri tadi yaitu Fiklas ya Pak. Iya, Fiklas. Kita platform belajar kita namanya Fiklas pada waktu itu. Jadi gitu. Nah, jadi ini Pak, tolong dong kasih saran kepada sobat WNH di rumah ataupun calon mahasiswa yang ingin bergabung di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah Jambi agar tertarik nih Pak masuk ke Prodi Ilmu Pemerintahan kita nih. Tolong dong Pak kasih sarannya. Oke, kepada adik-adik siswa ya, baik itu SMA kelas 3 ya,
SMA, MA, SMA, SMK, MA yang masih di kelas 3, ayo masuk ke program studi ilmu pemerintahan, karena belajar di program studi ilmu pemerintahan mengasihkan, dosen-dosennya juga sangat mengasihkan, dan juga dibantu oleh mata kuliah yang memang beraplikasi untuk capaian pembelajaran untuk ke dunia kerja. Begitu. Nah, jadi terakhir nih Pak, tolong dong Pak kasih saran agar sobat WNH di rumah tertarik nih Pak memasuki prodi ilmu pemerintahan di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik yang kelas 3 SMA, kemudian juga SMK dan MA yang ingin melanjutkan studi lagi atau kuliah lagi untuk gabung ke program studi ilmu pemerintahan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga untuk yang sudah bekerja, kemudian ingin lanjut kuliah lagi, studi lagi, kita juga memfasilitasi kuliah yang kelas kerja. Jadi silahkan bergabung ke program studi pemerintahan, kuliahnya asik dan dosen-dosennya juga asik. Jadi begitu, Pak Randi. Nah, mungkin sekian ya Pak untuk materi pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir menjadi narasumber kita, yaitu mengenai sama-sama Bang Randi. Ya, terima kasih sudah menjadi narasumber kita di podcast WNH Menyapa. Dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.